Selamat malam. Penahanan musisi Jerings menuai kontroversi. Ada yang menilai penahanan ini adalah bentuk pembungkaman pendapat, tapi ada juga yang mendukung karena pernyataan-pernyataan Jerings dianggap menyesatkan publik. Inilah Rosi, suara sumbang corona. Haruskah dipenjara? Karena rapid test itu nggak akurat, kawan-kawan. Ilmuwan di Amerika, ilmuwan di Eropa, mereka masih belum sepakat tentang keabsahan alat tes ini. Kenapa kita di Indonesia harus tunduk sama apa kata WHO? Jadi gimana tadi pemeriksaan tadi, Bli? Baik, lancar. Lancar ya? Untuk anggota masyarakat yang memiliki pengikut dan penggemar, mohon betul-betul dapat menyampaikan berita-berita yang baik dan berita-berita yang bersumber dari sumber yang valid dari para ahlinya dan sumber yang terpercaya. Profesor adalah yang menciptakan antibody COVID-19. Suara sumbang corona haruskah dipenjara? Itulah tema Rosi malam hari ini. Polisi menahan Jerings atas laporan ID yang tersinggung terkait status Instagram Jerings yang menyebut ID kacung WHO. Selama ini Jerings memang bersuara beda dengan pendapat umum soal COVID-19. Antara lain ia menyebut COVID-19 adalah konspirasi global. Selain Jerings yang berurusan dengan polisi, ada juga musisi Anji. Ia mewawancarai seseorang yang mengklaim menemukan obat COVID-19. Padahal narasumber Anji yang bernama Hadi Pranoto itu, ia tidak memiliki latar belakang medis dan keilmuan untuk dapat mengklaim produknya adalah obat penyembuh COVID. Apa yang mereka lakukan bisa dianggap menyesatkan. Tapi apakah mereka pantas dihukum? Sudah bersama saya Septian Eko Nugroho. Ia adalah Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo. Lalu ada juga Uni Lubis. Ia adalah pemimpin redaksi IDN Times. Dan Arif Zulkifli, Direktur Pemberitaan Tempo Group. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat malam. Saya ke Bung Septiaji Eko Nugroho dulu. Anda biasa dipanggil dengan Bung Zek. Jerings dipolisikan ID karena status Instagramnya yang menyebut ID dan rumah sakit sebagai kacung WHO karena seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan menjalani tes COVID-19. Kita lihat dulu postingan secara utuh ya. Memang selama ini yang ada di media itu ID kacung WHO, tetapi postingan lengkapnya seperti ini. Gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan rumah sakit seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes COVID-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada ibu atau bayinya, siapa yang tanggung jawab? Saya ke Bung Zek dulu. Apakah Anda sepakat ini adalah sesuatu yang bisa dikategorikan ujaran kebencian, pencemaran nama baik? Bung Zek? Ya, begini Rosi, saya rasa kita harus adil ya menilai siapapun, termasuk dalam hal ini adalah Jerings. Jadi kalau dalam observasi kami itu Jerings ini setidaknya kita ada 3 poin yang bisa kita dapatkan dari seorang Jerings. Yaitu yang pertama adalah ketika dia menyuarakan haknya untuk berpendapat. Dan seperti contoh dia mengkritisi mungkin penanganan pandemi oleh pemerintah, mengkritisi WHO. Atau misalnya mendukung tokoh-tokoh seperti Siti Fadilah. Itu saya rasa itu bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Dan juga hak untuk menyuarakan informasi itu juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 28 ayat pasal 28 pada ayat yang sama. Nah, problemnya adalah Jerings dalam konten-konten yang ada di media sosialnya itu juga dia menyuarakan berbagai macam hoax dan teori konspirasi. Dan sebelumnya nih ya, Anda bicara sebelumnya ya, sebelum bicara soal ID kacung WHO ya. Itu adalah salah satu dari 3 konten yang ada dalam konteks Jerings ya. Yang pertama adalah konten-konten yang sesuai dengan haknya menyuarakan pendapatnya. Yang kedua adalah terkait dengan berbagai macam hoax dan teori konspirasi di mana dia menjadi bagian dari
gelombang hoax dan teori konspirasi yang saat ini menjadi problem besar ya di berbagai negara termasuk Indonesia. Oke. Kemudian juga yang ketiga adalah konten-konten yang dinilai oleh pihak lain itu sebagai konten yang dianggap menghina. Ya, betul karena Kompas TV juga pernah mewawancarai Jerings, dia berani menuding, artinya dia berani berpendapat soal virus corona adalah konspirasi seorang Bill Gates. Dia mengatakan Bill Gates. Kita tahu bahwa ia merefer itu kepada Bill Gates. Katanya seperti ini, terlalu banyak kebetulan dan tidak ada kebetulan di dunia ini yang terjadi terus-menerus. Saya coba ingin ingatkan seperti apa yang selama ini dikatakan Jerings tentang virus corona itu adalah konspirasi global. Jadi oke, saya punya bukti kenapa. Terlalu banyak kebetulan dan tidak ada kebetulan di dunia ini yang terjadi terus-menerus. Kalau terus-menerus itu bukan kebetulan namanya, tapi itu namanya pola. Lalu ada yang namanya Rockefeller dokumen Rockefeller, itu diterbitkan tahun 2010, di mana tim Rockefeller bekerja sama dengan Bill Gates membuat sebuah dokumen, sebuah skenario tentang bagaimana situasi sekarang ini terjadi, dan di sana disebutkan persis kota pertama yang akan melakukan lockdown adalah Cina. Lalu kota-kota lain akan menirunya, lalu ketika lockdown dilakukan akan terjadi sebuah proses integrasi semua sistem. Ya, itu yang dikatakan. Kenapa saya mengulang pernyataan ini untuk memperjelas apa yang menjadi penjelasan dari Bung Zek bahwa ini tidak saja terkait dengan postingan yang terakhir soal kacung WHO, tapi juga ada postingan seorang Jerings yang mengatakan COVID ini adalah konspirasi global, dia berani dengan pasien corona tidak akan tertular. Itu kan kira-kira poin penjelasan Anda, Bung Zek? Ya, betul. Rosi, saya rasa saya ingin menjelaskan juga ada sebuah jurnal yang muncul di minggu lalu, muncul di American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Indonesia itu nomor 5, peringkat 5 besar di dunia, di mana negara yang paling banyak bersebar rumor, stigma, dan juga teori konspirasi. Dan dampaknya saya rasa sudah cukup serius ya. Sebagai contoh, kami merasa bahwa berbagai macam disinformasi ataupun yang kita sebut dengan infodemi ini sudah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat, bahkan memunculkan pembangkangan. Ya. Kemudian juga intimidasi kepada para tenaga medis. Ini juga menjadi satu hal yang sangat serius. Saya ingin garis bawahi di sini sih, Bung Zek, bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu dengan adanya hoax, misinformasi, menimbulkan dampak serius sehingga menimbulkan pembangkangan terhadap kedisiplinan warga supaya dia patuh pada protokol kedisiplinan gitu kan. Dan menurut Anda, Jerings salah satu orang yang memprovokasi publik untuk membangkang pada disiplin protokol kesehatan. Iya. Anda melihat Jerings, ingin saya tekankan lagi, Anda melihat Jerings menjadi faktor utama yang membuat publik, terutama dalam hal ini masyarakat Bali, menjadi tidak disiplin pada protokol kesehatan? Kalau dibilang faktor utama, saya rasa terlalu berlebihan karena aktornya sangat banyak sekali. Jadi termasuk Jerings. Jerings salah satunya, kebetulan dia adalah selebriti yang punya follower sampai jutaan gitu ya di media sosial, dan juga dia termasuk yang mungkin paling vokal, dan dia berani turun ke ruang publik ya, tidak hanya di media sosial saja. Jadi itu yang mungkin membedakan Jerings, sekaligus karena dia juga mungkin paling sering diliput ya oleh media. Termasuk ketika ia demonstrasi tanpa menggunakan masker. Ya, itu kan salah satu yang aktivitas yang sangat tidak empatik ya terhadap bagaimana penanganan pandemi di Indonesia, khususnya kalau kita melihat para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat yang saat ini mereka sedang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa lain. Di sisi lain sudah banyak yang meninggal ya dari para tenaga kesehatan ini. Nah, ini yang tentu menjadi pertanyaan kita semua. Jerings ini sebenarnya apakah ia memang tidak paham bahwa Indonesia ini kalau mau keluar dari pandemi, kita harus setia atau sepakat dengan protokol kesehatan. Ya, jadi menurut Bung Zek, apakah seorang seperti Jerings ini pantas dihukum? Nah, itu adalah satu penyempitan makna juga. Ketika kita minta supaya orang-orang seperti Jerings dan juga para influencer lain lebih bertanggung jawab gitu ya, kita meminta supaya aktivitas menyebarkan hoax dan teori konspirasi itu berhenti. Mereka ditertibkan, tetapi apakah harus dengan pidana? Nah, ini saya rasa tidak. Karena ada banyak. Tapi harus ditertibkan. Ditertibkan ya, saya rasa harus ditertibkan. Selama ini kan sebenarnya berbagai konten-konten yang mengarah kepada upaya pembangkangan publik, mengajak orang untuk meninggalkan masker, itu sebenarnya sudah ada upaya-upaya untuk menertibkan. Sebagai contoh misalnya
platform seperti YouTube, kemudian Facebook, kemudian yang lain itu Twitter juga ya, itu sudah mulai men-take down ya konten-konten yang mengarah kepada hal-hal yang bisa mencelakakan orang lain. Ditertibkan, ditertibkan, tapi apakah harus dihukum? Itu jadi pertanyaan Anda juga ya. Anda nggak setuju dia langsung ditahan dan dihukum? Ya, sebenarnya kan pendekatannya adalah keadilan ya, bahwa pidana itu memang disediakan sebagai langkah terakhir. Ya, itu karena kita negara hukum. Tetapi apakah itu harus digunakan? Kita lihat dulu kasus-kasusnya seperti apa. Baik. Karena kami merasa bahwa pendekatan yang paling ideal adalah restoratif justice. Jadi menyelesaikan masalah itu mengutamakan mediasi, mengutamakan penyelesaian tanpa harus ke pidana dulu. Tetapi kalau memang tidak ada jalan lain, ya pidana adalah salah satu hal yang menjadi kesepakatan kita paling akhir. Pidana adalah menjadi salah satu cara untuk penyelesaian akhir. Saya ke Arief Zulkifli. Bung, di koran Tempo, editorialnya adalah Jumat 14 Agustus, Tempo meminta agar proses kasus hukum Jerings dihentikan karena tidak memenuhi unsur ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Menurut Anda, apakah langkah polisi memproses hukum Jerings dan kemudian langsung menahannya, itu sesuatu yang terlalu berlebihan? Saya kira pasti ya, kalau saya mau lihat pasal yang digunakan polisi dalam menjerat Jerings. Pasal yang digunakan itu adalah Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran informasi yang bernuansa sara. Coba kita teliti gimana caranya dari postingan dia di Instagram yang menyebut bahwa ini adalah kacung WHO. Saya tidak melihat ada caranya di situ. Sehingga dugaannya kita adalah dugaan sementara orang wartawan. Penggunaan pasal ini dilakukan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, yaitu 6 tahun. Nah, kalau di atas 5 tahun itu bisa langsung ditahan. Jadi memang dicarikan satu pasal yang bisa membuat dia langsung ditahan. Ya, karena begini, Bung Arief, saya ingin tambahkan. Karena setelah ia mengatakan gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan rumah sakit seenak mewajibkan semua orang yang melahirkan di tes COVID-19, ia juga memposting bubarkan ID, saya nggak akan berhenti menyerang kalian sampai ada penjelasan seperti ini. Sehingga itu juga menjadi salah satu alasan subjektif penyidik menahannya karena tahu Jerings tidak akan berhenti melakukan memposting pernyataan-pernyataan yang mungkin bagi banyak orang dianggap memprovokasi. Ya itu dia, maksud saya kan kita tidak bisa menghukum seseorang atas sesuatu yang belum dilakukan. Kalau yang dikatakan Rosi tadi itu kan akan terus begitu. Akan terusnya juga nanti akan jadi perdebatan panjang nanti di pengadilan ya. Dan saya agak cemas bahwa nanti penuntut umum begitu akan kewalahan menghadapi argumentasi dari Jerings dan pengacaranya. Kalau Bung Arief tidak setuju orang seperti Jerings ini dihukum, jadi apa yang harus dilakukan untuk menertibkan seperti yang tadi ucapan dari Bung Zek Mavindo, menertibkan ungkapan-ungkapan di sosial media yang bersifat memprovokasi, misinformasi, dan membuat masyarakat tidak disiplin pada protokol kesehatan? Kalau ada satu gerakan, ada suatu upaya untuk mengorganisir diri, kelompok, satu kesatuan tertentu untuk secara bersama-sama mengkampanyekan, menentang, melawan dari upaya-upaya jaga jarak, cuci tangan dan memakai masker, saya kira itu bisa digunakan pasal yang lain. Tetapi kan ini tidak. Postingan-postingan di Twitter, di sosial media itu adalah fenomena yang terjadi saat ini. Jadi Bung Arief, kalaupun itu harus dilakukan, kepentingan publik adalah hukum tertinggi begitu, sehingga dengan ungkapan-ungkapannya di sosial media dianggap mengganggu keselamatan publik, kalaupun dia harus ditangkap jangan dengan pasal ini. Tapi Anda sepakat bahwa orang-orang seperti ini harus ditertibkan? Enggak, saya tidak setuju sampai benar-benar bisa dibuktikan bahwa dia mengorganisir diri melalui cara-cara tindakan-tindakan yang secara hukum bisa dipastikan itu salah. Tapi kalau postingan-postingan itu adalah tantangan buat saya, buat pemerintah untuk melakukan kontranarasi gitu. ICW hari ini atau kemarin mengeluarkan satu rilis yang menyebutkan bahwa pemerintah menggunakan dana yang sangat besar untuk program-program serupa dengan menggunakan influencer. Nah, kok sudah keluarkan anggaran sebegini besar bisa kalah sama Jerings? Kalau saya sih logikanya itu aja gitu. Jadi lakukanlah narasi, pendidikan, sosialisasi lewat berbagai cara supaya masyarakat bisa taat. Rosi jangan lupa bahwa
saya mau pakai istilah yang mungkin cynical dan kita temukan di sosial media, yaitu COVIDiot gitu ya. Orang-orang yang tidak paham terhadap COVID. Kita tidak bisa menghukum COVIDiot. Kita bisa mempersuasinya, membatasi ruang geraknya barangkali dalam hal kampanye dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa menahan. Dan buat saya ini kemunduran yang luar biasa. Dalam berbagai diskusi, saya bisa lanjutkan sedikit saja. Oke. Ya, dalam berbagai diskusi, hate speech itu sudah tidak lagi dianggap sebagai sebuah persoalan yang serius, karena di dalam hate speech ada soal persepsi terhadap hate. Gitu. Jadi kalau seseorang mengatakan hate speech, dia nggak bisa langsung dihukum karena menurut siapa hate speech. Oke. Nah, gitu loh. Baik. Nah, dalam berbagai diskusi ini sudah berubah menjadi hate speech. Jadi kalau dia hate tapi dari informasi yang dipelintir, nah ini baru persoalan. Gitu. Nah, kita hate speech-nya malah kemudian sekarang berusaha dipidanakan. Jadi menurut saya mundur kita. Ya, saya akan langsung ke Mbak Uni Lubis, tapi Mbak Uni Lubis saya sudah harus dikasih tahu untuk jeda sebentar. Kesempatan pertama langsung saya berikan pada Mbak Uni Lubis. Kami kembali saat lagi. Aku habis streaming performance nih. Seru banget. Minum dulu ya. So refreshing. Semua harus aman. Apalagi di new normal ini, aku tentuin aturan untuk melindungi keluargaku. Termasuk urusan makanan. Harus bersih dan fresh. Oh, one secret ingredient. Ini mineralnya alami. Aqua melindungi kealamian ekosistem sumber airnya. Proses pembersihannya tidak tersentuh tangan dan teknologi tutup galonnya menjaga kualitas alami mineral sampai diantar ke rumah. Buat minum dan masak harus aman dong. Pakai Aqua, rasa dan warna makanan terjaga. Nah, udah jadi deh. Buat di rumah, pakai galon Aqua aja. Ramah lingkungan, bisa dipakai berkali-kali. Makan yuk. Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Makan enak tuh, suka bikin hilaf. Pas makan sih enak, terus ngerasa dosa banget. Nah, habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak, turunkan kolesterol. Selama-lamanya, selama-lamanya, teruslah berjalan bersama Isuzu. Di mana dirimu, kemana pun dirimu, teruslah berjalan bersama Isuzu. Selama-lamanya bersama Isuzu, real partner, real journey. Hidup ini benar-benar berat. Iya nggak sih? Ditambah lagi berat karena tagihan numpuk, tagihan internet, kreditan mobil. Sebanyak ini tagihan semua. 7 juta, 5 juta, ya ampun. Ya ampun, aku nggak tahu lagi harus gimana nih. Sabar ya. Mama, nih lo aku udah dapet handphone, dapet emas, bentar lagi dapet motor lagi. Cocok. Ajakin yuk, ajakin yuk, ajakin yuk. Ajakin yuk, ajakin yuk, ajakin yuk. Ajakin yuk, ajakin yuk, ajakin yuk. Diam deh, berisik tahu. Ajakin yuk, ajakin yuk, ajakin yuk. Apaan sih? Jadi, ajak teman dan keluarga langganan First Media. Gratis tagihan hingga 2 bulan dan hadiah berlimpah untukmu dan referral kamu. Dari smartphone hingga Yamaha Lexi. Caranya mudah, cukup login dan isi data referral kamu. Terima hadiahnya setelah temanmu aktif langganan First Media. Makin banyak ajaknya, makin seru hadiahnya. Ajakin yuk, ajakin yuk, ajakin yuk. Ajakin yuk, ajakin yuk. Kami terinspirasi oleh kreativitas, cinta, dan semangat kalian untuk menciptakan paduan lembutnya coklat dan cashewnya. Cadbury Dairy Milk Cashew Nut dibuat untukmu. Avengers! Berkumpul
Tetap sehat di rumah aja dengan olahraga, istirahat, makan buah sayur. Tapi cuci pakai air aja nggak cukup. Pakai Mama Lime antibakteria dengan mineral salt. Rontokan bakteri, pestisida. Bilas dengan air mengalir. Ada Mama Lime, semua higienis. Lion. Karena rapid test itu nggak akurat, kawan-kawan. Ilmuwan di Amerika, ilmuwan di Eropa, mereka masih belum sepakat tentang keabsahan alat tes ini. Kenapa kita di Indonesia harus tunduk sama apa kata WHO? Jadi gimana tadi pemeriksaan tadi, Bli? Baik, lancar. Lancar ya? Untuk anggota masyarakat yang memiliki pengikut dan penggemar, mohon betul-betul dapat menyampaikan berita-berita yang baik dan berita-berita yang bersumber dari sumber yang valid dari para ahlinya dan sumber yang terpercaya. Profesor adalah yang menciptakan Antibody COVID-19. Suara sumbang corona haruskah dipenjara? Beberapa waktu lalu, selain Jerings, publik juga diramaikan konten YouTube tentang penemuan obat herbal virus corona. Buntut dari unggahan itu, sang pemilik akun YouTube, musisi Anji dan narasumbernya Hadi Pranoto dilaporkan ke polisi. Mereka diduga menyebarkan berita bohong. Lagi-lagi pasal 28 Undang-Undang ITE menjadi amunisi para pelapor. Saya kembali bersama para narasumber saya, ada Bung Septiaji Eko Nugroho, Ketua Mafindo, Bung Arief Zulkifli, Direktur Pemberitaan Tempo Group, dan Mbak Uni Lubis, pemimpin redaksi IDN Times. Saya memberikan kesempatan pertama pada Mbak Uni Lubis. Saya tahu pasti prinsip Mbak Uni yang seperti ini tidak boleh dihukum, lagi-lagi menggunakan Undang-Undang ITE. Tapi apa penjelasannya pada publik bahwa orang misalnya yang ngawur seperti ini memprovokasi publik untuk tidak taat pada protokol kesehatan, dibiarkan begitu saja? Mengapa orang-orang seperti ini tidak boleh dihukum? Pertama, karena saya mendukung kemerdekaan berpendapat, ya, berekspresi, dan itu adalah salah satu tugas penting dari jurnalis dan media. Bukan karena hanya sebelumnya saya pernah di Dewan Pers, dan Dewan Pers selalu mendukung itu. Nah, tadi Arief menyinggung soal pasal 28. Nah, sesudah kita dulu protes soal pasal 27 yang kita anggap ayat 3 Undang-Undang ITE yang kita anggap sebagai pasal karet, maka pasal 28 itu sesudah putusan dari Mahkamah Konstitusi tahun 2017 itu juga sudah menjelma menjadi pasal karet. Karena di situ tidak hanya yang berdasarkan sara. Ya. Di situ dikatakan bahwa istilah antar golongan tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu, yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras. Jadi pasal 28 ini juga sudah menjelma menjadi pasal karet dalam Undang-Undang ITE dan banyak sekali digunakan untuk menjerat mereka-mereka yang menyampaikan hal-hal yang juga kritis. Nah, dalam konteks Jering, kita harus melihat dari awalnya betapa komunikasi publik yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan COVID-19 ini ambiar, denial, tidak sesuai, tidak berdasarkan pada scientific base. Bahkan sampai hari ini, penggunaan istilah obat ya untuk berbagai macam yang herbal, yang eukaliptus, bahkan yang kemarin baru saja dikatakan oleh BP POM, belum teruji klinis dan masih banyak loopholes-nya, itu adalah komunikasi publik yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Okay. Ketidakjelasan komunikasi publik itu diisi membuka loophole untuk berkembangnya informasi-informasi bohong atau hoax. Okay. Termasuk di media sosial. Jadi Mbak Uni, dan Jering bukan satu-satunya, Anji bukan satu-satunya. Setiap hari kita bisa melihat itu. Jadi Mbak Uni gini, kalau ingin merumuskannya adalah karena ada komunikasi yang terlalu, yang tergopoh-gopoh, tidak utuh,
dari pemerintah, maka ruang-ruang kosong ini diisilah oleh statement-statement yang menyesatkan. Termasuk teori konspirasi. Di level dunia tidak kurang dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, salah satunya mengatakan bahwa WHO adalah boneka Cina, harus suntik desinfektan. Kominfo pernah memberikan rilis bahwa kloroquine obat malaria itu adalah disinformasi. Tapi kemudian ketika sesudah Presiden Trump, Presiden Jokowi sesudah Presiden Trump mengatakan bahwa ini mungkin bisa dicoba untuk digunakan sebagai untuk pasien COVID, lalu kemudian rilis itu diralat dengan menjadikan bahwa benar. Jadi sebetulnya jangan salah, kalau misalnya informasi yang seperti yang disampaikan oleh Jering dan yang lainnya dari publik ini menyebar, juga ada informasi-informasi yang tidak tepat yang disampaikan dari jurusan pemerintah, padahal dibandingkan dengan masyarakat seperti Jering, pemerintah itu punya segalanya, punya akses terhadap informasi, jurnal, punya ratusan pakar, saintis, dokter yang bisa ditanya. Oke, Mbak Uni, gini, tapi pertanyaannya begini, jadi saya tidak ingin kita juga langsung betul bahwa ini adalah introspeksi buat pemerintah, tapi jangan two wrongs make it one right, karena pemerintahnya komunikasinya berantakan, maka ada kesalahan berikutnya yang kita biarkan. Pertanyaan saya, apakah kemudian orang-orang yang mengupload pernyataan-pernyataan yang menyesatkan, disinformasi, membuat masyarakat tidak patuh pada protokol kesehatan, didiamkan begitu saja? Tidak didiamkan, tapi harus dilawan dengan narasi dan informasi yang benar. Kalau seorang Jering punya katakanlah sekian juta followers, seluruh followers daripada akun media sosial dari lembaga pemerintah itu berapa juta? Mungkin bisa 100 juta. Media massa mainstream yang sejak awal mencoba untuk menjadi gatekeeper, trusted guidance, digabung saja followernya itu juga puluhan juta. Dan itulah yang harusnya digunakan untuk melawan narasi-narasi konspirasi dan tidak benar. Oke. Kalau saya misalnya masuk, sama seperti misalnya Anji dengan Hadi Pranoto, ya dalam wawancara itu bilang profesor, tapi kemudian ketika diwawancara di media arus utama dia bilang saya bukan profesor, itu hanya panggilan kesayangan saja. Apakah kita juga... Dan itu yang sudah dilakukan oleh media sejak Desember, ya. Sejak Desember ketika informasi mengenai virus corona ini, waktu itu belum disebut COVID-19 ya, masih virus corona itu muncul di Wuhan. Yang dilakukan oleh media di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kita, ya, termasuk Tempo, termasuk Kompas TV adalah mencoba melakukan cek fakta. Dan itu kita lakukan hampir setiap hari. Dan kekuatan bersama-sama dari media massa untuk melakukan cek fakta saya rasa tidak bisa dinafikan. Ya. Tapi bagaimana dengan saya mau kasih tahu bahwa ketika saya mempost tentang acara kita malam hari ini, tidak saja melalui Kompas TV tapi juga melalui Instagram saya, itu banyak banget masuk pernyataan yang mengatakan bahwa harus bisa dibedakan mana kritik, mana fitnah, menghina. Saya bisa mengatakan hampir sebagian besar masyarakat kita setuju orang-orang seperti Jerings yang memprovokasi seperti ini dihukum. Menurut Bung Zek gimana? Sorry Mbak Uni, ke Bung Zek dulu. Ya, saya punya cerita ya, di sebuah desa di Jogja ini ada seorang guru, dia waktu itu menyebar bahwa ada tanah longsor di desanya. Dan itu kemudian membuat panik masyarakat di desa itu, bahkan juga keluarganya yang punya, orang-orang yang di desa itu dan punya keluarga jauh, mereka rame-rame nelpon, mereka khawatir gitu. Betul tidak sih desa itu kelongsoran? Nah, faktanya adalah tidak. Waktu itu adalah informasi hoax yang disebarkan oleh guru itu. Nah, yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah mereka berkumpul di balai desa, dikumpulkan para warganya dan disampaikan. Ini ada hoax yang meresahkan kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Nah, waktu itu masyarakat memilih untuk kita selesaikan secara adat, secara sosial. Kita kasih hukuman sosial kepada Pak Guru ini. Dia disuruh masang lampu di daerah yang katanya longsor itu. Dan sekaligus diajak untuk memberikan edukasi-edukasi terkait dengan bahaya hoax. Itu adalah salah satu hal yang sebenarnya bisa dilakukan. Saat ini kita cenderungnya adalah kalau kita mau menghentikan atau menertibkan, itu seolah-olah konotasinya langsung ke pidana. Padahal tidak harus. Kita masih punya norma lain ya. Kita punya norma adat,
ada norma. Tapi mungkin Bung Zek, sosial. kasus yang Anda sebutkan karena skalanya kecil. Bisa nggak dia bilang begitu? Sehingga lebih mudah di-handle. Ya, itu memang skala kecil. Nah, untuk kasus seperti Jerings, ya itu saya rasa perlu dinilai gitu. Apakah seperti apa? Karena mungkin kalau menanggapi yang disampaikan Mbak Uni ya, kami sendiri juga di Mavindo adalah yang termasuk melakukan cek fakta ya. Nah, problemnya adalah ketika kita bicara, misalnya kita membiarkan orang-orang seperti itu menyebarkan hoax terus-menerus gitu ya. Klarifikasinya itu relatif sedikit yang membaca gitu. Karena apa? Hoax itu relatif lebih appealing, mereka menggunakan judul-judul yang sensasional, bombastis, sedangkan artikel cek fakta itu biasanya sangat logis, rasional, di mana biasanya untuk masyarakat umum, di mana tidak terlalu menarik. Iya, apalagi di kita Indonesia yang literasi masyarakatnya rendah, cara baca informasi di era digital yang mungkin masih keliru. Nah, ini juga masih jadi tantangan bahwa betul bahwa solusinya juga harus komprehensif, bahwa masalah hoax, masalah teori konspirasi ini sebenarnya adalah simptom dari problem-problem yang sebenarnya lebih mendasar di kita. Saya sepakat dengan Mbak Uni bahwa salah satu yang membuka ruang hoax dan teori konspirasi adalah ketika misalnya ada ruang-ruang kosong yang terbentuk karena misalnya krisis komunikasi atau kurang kompetennya ya bagaimana komunikasi publik pemerintah. Tapi di sisi lain juga karena ini kan penyakit baru ya. Oke, sebentar. Banyak yang belum bisa jawab gitu. Jadi soalnya gini, sebentar Bung Zek. Saya mau tahan karena gini, banyak juga yang mengatakan begini. Di saat negara berpikir keras bagaimana memutus mata rantai COVID-19, ini Jerings dan kelompok orang turun ke jalan teriak-teriak tolak rapid test, tidak pakai masker, tidak percaya COVID. Ini kan hasutan yang menjadi bencana. Saya sangat setuju kalau Jerings ditindak sesuai hukum. Mbak Uni. Pak, kalau misalnya yang ngomong masuk ke Kompas TV, saya tidak tahu ada berapa banyak ya. Saya kalau tidak pakai metodologi yang benar, saya tidak berani untuk mengatakan bahwa itu adalah concern yang sahih ya dari masyarakat. Karena kita tahu komentar itu juga bisa dimobilisasi kolom komen ya. Tapi prinsipnya adalah begini, masih ada banyak cara buat kita untuk memastikan bahwa mereka yang menyebarkan informasi-informasi yang bohong, hoax, tidak benar, itu bisa diimbangi dengan informasi-informasi yang benar. Dan itu sebetulnya adalah tugas dari media, tugas dari pemerintah, komunikasi, dari pusat sampai ke daerah. Pertanyaannya adalah justru, mengapa ini kan jadi membesar-besarkan jering nih. Oke. Saya itu Anda malah melihat malah ini juga bisa membuat Jerings menjadi pahlawan. Ya, dan karena itu saya sebetulnya kita tahu kita tidak ada keraguan-keraguan sama sekali bagaimana peran besar luar biasa bagi para dokter dan tenaga kesehatan dan jajaran ID dalam konteks COVID-19. Mereka ini adalah pahlawan yang luar biasa ya, tidak hanya garda depan tapi juga benteng terakhir. Ya, tetapi kalau misalnya Jering ini harusnya nggak diladenin untuk sekelas ID lah, jauh banget. Ya, nggak sebanding dengan kredibilitas ID yang luar biasa. Ya, tidak ada keraguan-raguan. Jadi sebetulnya saya sih berharap bahwa penanganan kasus seperti ini tidak serta-merta langsung menggunakan pidana. Oke. Ada banyak sekali cara. Oke, saya mau masuk begini. Ada satu lagi yang juga dari wartawan ini yang mengatakan tentang pasti Mbak Uni tahu, Bung Arief juga tahu. Dia ditulis oleh seorang wartawan. Ada seekor hewan yang mampu menemukan pasien COVID. Dan wartawan ini menuliskan di sosial medianya bahwa hewan ini lebih berguna ketimbang Menteri Kesehatan kita. Dan ia kemudian disomasi oleh Kementerian Kesehatan karena terkait dengan postingan yang menyamakan seorang hewan dengan Menteri Kesehatan. Bung Arief, kalau ada wartawan Anda memposting ini mengatakan menyamakan atau menyandingkan hewan lebih berguna daripada seorang menteri, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini tricky nih pertanyaan Roti, tapi saya senang. Gini, wartawan itu tugasnya adalah memenuhi ruang berita yang disediakan oleh perusahaannya, oleh si medianya. Kalau dia online, ya dia di berita online, cetak, dan televisi di tempatnya masing-masing. Jadi, kalau kita berkaca dari praktek-praktek penggunaan media sosial oleh wartawan di negara-negara yang maju, itu medianya tidak mengizinkan si wartawan secara personal, secara perorangan untuk
mengkampanyekan atau mengatakan sesuatu di sosial media gitu. Jadi dia tidak punya identitas secara individual sebetulnya. Nah, ini belum bisa diterapkan di di Indonesia. Saya jadi ingat di Dewan Pers, karena saya juga di Dewan Pers, itu kita baru saja bikin aturan bahwa kalau si orang wartawan berkomentar sesuatu di sosial media, itu dia nggak bisa masuk dalam ranahnya perlindungannya undang-undang pers. Karena dia itu opini pribadi. Karena itu opini pribadi, satu. Kecuali kalau dia mensosialisasikan berita yang dia produksi, gitu. Misalnya bacalah Kompas, misalnya begitu, bacalah Tempo, itu oke. Tapi begitu ada kata-kata yang misalnya yang disebut Rosi tadi menjelekkan orang, itu sudah muncul problem di situ. Dan yang kedua adalah kalau persoalan begini masuk ke mediasi Dewan Pers, maka dia harus dibuktikan bahwa wartawan itu memang bekerja untuk mensosialisasikan kontennya, gitu, mensosialisasikan kontennya. Nah, ini juga sebetulnya adalah warning ya kepada kita di wartawan. Uang kerjaan kita yang hari-hari aja itu udah nggak ada habis-habisnya gitu. Jadi nggak usah terlalu gatel tangannya untuk mengetik hal-hal yang nggak perlu. Gitu. Ya. Karena buat sebuah karya jurnalistik itu jauh lebih penting. Ya, karena kemudian kan itu Kementerian Kesehatan mensomasi dan ribut lagi mengatakan bahwa loh kan yang Menteri Kementerian Kesehatan somasi, tapi yang diributkan adalah mestinya bukan Kementerian Kesehatan, kan Menteri Kesehatan yang disamakan atau dianggap lebih buruk dari hewan ini. Singkat aja ke Mbak Uni, kalau wartawan IDN Times memposting mengatakan binatang lebih baik lebih berguna daripada seorang menteri, apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang pemimpin redaksi? Yang jelas nggak mungkin wartawan IDN Times memposting seperti itu. Kalau ada, kita nggak usah berandai-andai. Loud and clear, karena seorang wartawan values-nya harus sama dengan di mana dia bekerja. Kami kembali sesaat lagi. Badan kaku? Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Makan enak tuh, suka bikin hilaf. Pas makan sih enak, terus ngerasa dosa banget. Nah, habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Salah satu cara untuk menjaga daya tahan tubuh adalah mengonsumsi suplemen herbal. Aku pilih Sido Muncul Sari Kunyit. Daya tahan tubuh terjaga, badan sehat, lambung juga sehat. Sido Muncul suplemen ahlinya herbal. Perusahaan nabung, ya tapi uang segitu-gitu aja. Numbuhin uang, ya dinyala OCBC NISP. Dengan reksadana mulai 20.000, tabungan berjangka bunga maksimal, jual beli 11 mata uang asing. Bisa bayar dengan kris, dan bebas biaya admin. Buka nyala dari HP kamu. Tumbuhkan uangmu, nyalakan hidupmu. Kami terinspirasi oleh kreativitas, cinta, dan semangat kalian untuk menciptakan paduan lembutnya coklat dan cashewnya. Cadbury Dairy Milk Cashew Nut dibuat untukmu. Instance Hand Sanitizer kini hadir dengan kemasan isi ulang. Dengan 75% alkohol, efektif membunuh kuman, tidak lengket, dan lembut di tangan. Instance Hand Sanitizer. Tetap sehat di rumah aja. Dengan olahraga, istirahat, makan buah sayur. Tapi cuci pakai air aja nggak cukup. Pakai Mama Lime antibakteria dengan mineral salt. Rontokan bakteri, pestisida. Bilas dengan air mengalir. Ada Mama Lime, semua higienis. Lion.
Avengers berkumpul. Vitamin C adalah antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Vitalong C, vitamin C 500 mg. Dengan teknologi time release, daya kerja 12 jam. Lebih tidak asam di lambung dan halal. Vitalong C, fit a long day. Meski rumah bersih, belum tentu bebas kuman. Kuman ada di mana-mana. Nuvo Family Body Wash mengandung Pro Action Plus yang bantu kurangi kuman dan bakteri saat mandi dan terus melindungi. Nuvo Family Body Wash. Nuvo datang, kuman pergi. Undang-undang ITE yang menjerat Jering sejak awal memang sudah dipermasalahkan kalangan aktivis. Undang-undang ini kerap jadi alat untuk membungkam mereka yang berbeda pendapat. Saya sudah bersama Profesor Henry Subiakto, ia adalah guru besar FISIP Universitas Airlangga yang ikut menyusun Undang-undang ITE. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Rosi. Kita sama-sama menunjukkan bahwa kita tetap menggunakan masker, kita melepas masker dengan jarak yang cukup jauh untuk berbicara. Ya. Prof, apakah memang ketika Anda menyusun ini, suasana seperti ini yang memang menjadi target Undang-Undang ITE? Sebenarnya begini, kalau kita bicara mengenai hukum itu selalu ada 3 level. Level pertama itu level ideal. Apa yang diinginkan kalangan filosof, kalangan akademisi, aktivis, wartawan juga kadang-kadang level ideal. Kemudian itu diturunkan ke level normatif, yaitu aturan hukumnya. Ya, Undang-Undang ITE sudah menjadi hukum positif, itu berarti level normatif aturan hukumnya. Kadangkala aturan hukum belum tentu sama dengan level yang ketiga, yaitu dunia praktis pelaksanaannya di lapangan. Yang sering bermasalah justru antara perbedaan antara level normatif, aturan-aturan yang kami ketahui dan kami rencanakan waktu itu, dengan yang terjadi sekarang. Oke, apa yang dulu direncanakan yang berharap bahwa memang di era informasi teknologi seperti ini sebenarnya kan untuk melindungi warga negara ya dari kejahatan cyber. Tapi apanya dulu sebenarnya ini untuk melindungi apa? Kita tahu bahwa tren pengguna internet itu akan meningkat terus, akan semakin besar itu penggunanya ya di dunia. Sehingga anak cucu kita sampai anak cucu kita itu nanti hidupnya di dunia internet. Aktivitas semua ada di dunia internet. Termasuk berdebat di dunia internet, berkomunikasi di dunia internet, apapun boleh dilakukan di dunia. Makanya lalu dibuatlah aturan di dunia internet, gitu kan? Nah, tetapi tidak semuanya itu harus hal-hal baru. Ada hal-hal yang sudah dibuat hukumnya di dunia fisik yang sudah dari dulu, misalnya pencemaran nama baik yang diributkan Mbak Uni tadi. Kemudian juga penyebaran kebencian itu sudah ada di Wetboek van Strafrecht. Ya, tapi masalahnya kan sekarang Undang-Undang ITE terus menjadi pasal yang disertakan. Iya, karena memang itu yang namanya mencemarkan nama baik itu dilarang. Sehingga lalu kemudian diekstensikan di dunia maya pun juga dilarang mencemarkan nama baik. Cuman pengertian mencemarkan nama baik termasuk juga menyebarkan kebencian tidak ada hubungannya dengan kebebasan berpendapat. Di mana tidak ada hubungannya? Anda mau berpendapat itu seburuk apapun, itu tidak boleh kita sebut sebagai pendapat yang salah. Karena memang pendapat, misalnya setuju, tidak setuju, suka, tidak suka. Dan itu nggak boleh dijerat hukum? Itu tidak dijerat hukum. Jadi kalau kasus Jering misalnya mengatakan kacung WHO dengan alasan soal rapid test, lalu ini soal konspirasi, atau kemudian ada Anji, atau banyak, ini yang selebriti. Ini kita warga negara biasa yang kemudian memposting dan dianggap membuat onar, menimbulkan rasa kebencian. Apakah memang itu pantas? Bentar, begini. Sepanjang dia adalah pendapat, walaupun menyakitkan, seberat apapun menyakitkan, bikin kita marah, bikin kita sedih, marah, dan drop bahkan mungkin gitu ya. Karena kita tahulah, yang namanya dokter itu, saya keluarga dokter ya. Saya keluarga dokter. Dokter itu betul-betul bertaruh nyawa. Jadi sangat marah lihat orang yang menganggap bahwa dokter dengan ID-nya itu kacungnya WHO itu marah. Tapi sepanjang itu adalah pendapat, tidak bisa dipidana karena ada kebebasan berpendapat. Jadi menurut Prof. Henry, apa yang dilakukan oleh polisi Polda Bali dalam hal ini berlebihan? Bukan begitu. Tapi kalau ada unsur di situ bahwa Jering itu menyebarkan kebencian dalam artian mengajak orang lain untuk membenci
kelompok tertentu, ya berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan tadi. Jadi mengajak orang lain mensiarkan kebencian, mensiarkan permusuhan, itu bisa kena. Apa yang dilakukan Jerings menurut Saya tidak menilai kasusnya, tetapi saya mengatakan bahwa normanya. Tapi kan disinilah yang dikatakan sebagai pasal karet, penegak hukum atau siapapun bisa menginterpretasikan bahwa dia sedang menghasut. Itu nanti pengadilan. Jadi mensiarkan. Jadi memang begini, itu memang pasal itu kan dulu muncul dari India. Dulu disebut sebagai Hadse Artikelen. Hadse Artikelen itu ada penyebaran kebencian kepada pemerintah yang sah sudah dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penyebaran kebencian kepada presiden juga sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi menyebarkan kebencian, mengajak membenci dan mensiarkan kebencian pada golongan lain, suku, agama, ras orang lain, itu dipertahankan karena memang Indonesia ini golongannya macam-macam. Kalau dibiarkan itu berarti akan memunculkan keributan antar golongan. Itu yang kenapa undang-undang ini kemudian juga yang terkait dengan undang-undang dan siapapun yang merasa kelompoknya atau golongannya merasa orang diajak untuk membenci golongannya atau kelompoknya berhak juga untuk menggunakan pasal ini. Itu kayak yang Anda katakan, kalau isinya termasuk di dalamnya ID. Ya persoalannya adalah di situ ada nggak unsur bahwa betul-betul si Jering dan teman-temannya atau Jering aja. Jering itu mensiarkan, mengajak orang lain untuk membenci dokter, untuk membenci kelompok dokter. Ada nggak? Kalau nggak ada, ya tidak bisa masuk. Okay. Tapi saya tidak akan ngomong kasusnya ya, karena saya bukan nggak melihat, saya bukan saksi ahli di sana. Cuman hukumnya begitu, normanya begitu. Oke, dari Mbak Uni atau Bung Arief? Kalau saya jelas, saya tidak setuju pengenaan Undang-Undang ITE dalam kasus Jering ya. Kalau mengulang tadi apa postingan yang ditunjukkan oleh Rosi di awal kan, yang akan menjadi debat adalah penggunaan kata kacung ya, penggunaan kata kacung, apakah itu menghina ya, apakah itu menyebarkan sebagai ujaran kebencian ya. Tapi dia tidak menolak rapid test, di situ dia bilang bahwa yang mewajib ID dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes COVID-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Dan dalam konteks ini benar, sudah banyak false negatif, rapid test itu false negatif, false positifnya itu juga banyak ya. Kalau hasil tesnya, jadi harusnya saya sebetulnya menyarankan ID justru menjelaskan atau juru bicara dari Satgas sekarang COVID, pemerintah tuh menjelaskan mengapa diwajibkan tes COVID kepada ibu-ibu yang ini ibu yang hamil, yang sedang hamil atau melahirkan. Ini kan kesempatan yang baik itu di luar urusan untuk menjelaskan kepada publik gitu dengan. Kenapa? Sorry Mbak Uni, di luar urusan itu apa? Sorry Mbak Uni. Iya, ini kan itu kan persoalan komunikasi, bukan itu yang jadi masalah. Yang mungkin jadi masalah itu adalah ada nggak unsur bahwa Jering itu dianggap mensiarkan kebencian pada kelompok tertentu. Nah itu yang tadi saya bilang kan, itu yang tadi saya katakan, ini nanti yang harus dibuktikan. Nah sekarang kan boleh ditanya kepada dokter-dokter, apakah semua dokter merasa bahwa Jering menyampaikan ujaran kebencian? Apakah kemudian masyarakat menjadi benci kepada dokter? Itu bukan delik material. Oke, kenapa Prof? Itu bukan delik material, jadi tidak harus dibuktikan bahwa masyarakat jadi benci, enggak seperti itu. Memang pasal 156 KUHP ya, dan kemudian diekstensifikasi dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, itu bukan delik material, tapi delik formil. Kalau dia berpotensi memunculkan, mengajak, mensiarkan itu berpotensi memunculkan kebencian, berpotensi memunculkan permusuhan, misalnya potensi itu muncul konflik-konflik ya, sampai rebutan macam-macam rebutan orang yang sakit dan sebagainya atau mayat dan sebagainya, bisa sampai ke sana, dibuktikan sampai ke sana. Nah itu memang bisa kena gitu ya. Tetapi kalau hanya pendapat, sesakit apapun pendapat itu bagian dari kebebasan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya, sebenarnya kan sama. Prof. Henry kan bilang bahwa
ini penerapannya yang kadang-kadang memiliki tafsiran yang berbeda. Sekarang kan kita sedang berbicara soal apakah seruan-seruan seperti Jerings atau Anji yang mewawancarai orang yang tidak punya kompetensi sains, keilmuan, tapi bilang dia obat. Apakah orang-orang seperti ini harus dijerat Undang-Undang ITE? Ya memang gini, pertama gini, ini adalah sesuatu yang persoalan global, tidak hanya di Indonesia. Dan ini menjadi fenomena Indonesia nomor 5, persoalan hoax dan sebagainya. Artinya, nah masyarakat kita ini memang kebetulan banyak juga yang percaya dengan teori konspirasi, hoax, walaupun tidak ilmiah, tidak pernah ada di pembenaran dalam kalangan akademisi atau itu kan tidak pernah ada. Tapi mereka percaya kan begitu. Itu sebenarnya memang tidak bisa kena langsung ITE. Bahkan kalau hoax tuh kenanya Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Karena ITE tidak menyangkut hoax. Itu kalau hoax yang sifatnya seperti itu, yang politik dan sebagainya, nggak ada di ITE. ITE hanya ada hoax kalau dia langsung mencemarkan nama baik itu personal. Oke. Jadi sebagai seorang yang ikut menyusun Undang-Undang ITE ini, apakah ini sesuai dengan harapan Anda sebagai bagian dari tim penyusun? Saya melihat begini, kalau nggak ada Undang-Undang ITE seperti yang diinginkan teman-teman yang liberal, sudah ada Undang-Undang ITE dan dipersepsi menakutkan aja masih seperti ini. Apalagi tidak ada. Gitu loh. Jadi saya malah melihat ya sudah kalau ini seperti ini, yang penting adalah pelaksanaannya ketika betul-betul sudah diadili, terapkan dengan pemahaman yang seperti kami buat dulu bahwa kalau itu hanya pendapat tidak bisa dihukum. Tetapi kalau dia sudah mengajak, mensiarkan ya, mensiarkan kebencian dan mensiarkan permusuhan, nah itu baru bisa kena. Oke. Kalau di pasal 28 ayat 1 loh ya. 28 ayat 2. Kami kembali sesaat lagi. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Download Optik Melawai app, dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Salah satu cara untuk menjaga daya tahan tubuh adalah mengonsumsi suplemen herbal. Aku pilih Sido Muncul Sari Kunyit. Daya tahan tubuh terjaga, badan sehat, lambung juga sehat. Sido Muncul Suplemen, ahlinya herbal. Tetap sehat di rumah aja dengan olahraga, istirahat, makan buah sayur. Tapi cuci pakai air aja nggak cukup. Pakai Mama Lime antibakteria dengan mineral salt. Rontokan bakteri, pestisida. Bilas dengan air mengalir. Ada Mama Lime semua higienis. Lion. Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Makan enak tuh, suka bikin hilaf. Pas makan sih enak, terus ngerasa dosa banget. Nah, habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Perusahaan nabung, ya tapi uang segitu-gitu aja. Numbuhin uang, ya dinyala OCBC NISP. Dengan reksadana mulai 20.000, tabungan berjangka bunga maksimal, jual beli 11 mata uang asing. Bisa bayar dengan kris, dan bebas biaya admin. Buka nyala dari HP kamu. Tumbuhkan uangmu, nyalakan hidupmu. Instance Hand Sanitizer. Kini hadir dengan kemasan isi ulang. Lebih hemat. Untuk di rumah, di kantor, dan dimanapun. Dengan 75% alkohol, efektif membunuh kuman, tidak lengket, dan lembut di tangan. Instance Hand Sanitizer selalu melindungi. Kami terinspirasi oleh kreativitas, cinta, dan semangat kalian untuk menciptakan paduan lembutnya coklat dan cashewnya. Cadbury Dairy Milk Cashew Nut dibuat untukmu. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma.
Tetap sehat di rumah aja dengan olahraga, istirahat, makan buah sayur. Tapi cuci pakai air aja nggak cukup. Pakai Mama Lime antibakteria dengan mineral salt. Rontokan bakteri, pestisida. Bilas dengan air mengalir. Ada Mama Lime, semua higienis. Vitamin C adalah antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Vitalong C, vitamin C 500 mg. Dengan teknologi time release, daya kerja 12 jam. Lebih tidak asam di lambung dan halal. Vitalong C, fit a long day. Suara sumbang corona haruskah dipenjara? Dulu YouTuber ini diidentikan dengan konten-konten yang receh, yang ringan dan yang lucu. Kini tengah pandemi semua orang jadi YouTuber dan mewawancarai banyak orang terkait corona. Dan wawancara itu banyak ditonton dan didengar meskipun isinya bisa dianggap menyesatkan. Saya sebelum ke Prof. Henry dulu, saya mau ketanya boleh ke Mbak Uni atau Bung Arief gitu. Apakah ini sebenarnya refleksi dari orang itu capek ngelihat media arus utama sehingga ngelihat aja yang di YouTube itu yang tadinya receh, tapi sekarang udah deh lihat siapapun bisa bikin konten wawancara tentang corona yang mulai dari termogan yang nggak boleh di kepala, lalu yang tadi bilang profesor ternyata bukan profesor dan macam-macam. Ini bisa nggak dianggap bahwa publik tuh agak lelah melihat pemberitaan media mainstream sehingga larinya ke YouTuber dengan seluruh wawancara corona yang saat ini sedang menjadi kontroversi? Saya kira saya mau luruskan sedikit bahwa di dalam platform YouTube itu ada juga platform konten-konten yang bagus ya. Media-media arus utama, Kompas TV dan sebagainya tentu juga punya channel di YouTube gitu. Jadi kita nggak bisa generalisasi bahwa di YouTube itu pasti buruk. Tapi saya tahu yang dimaksud Rosi adalah bukan itu. Tapi sejumlah orang mungkin influencer atau orang-orang yang punya pengaruh dan terkenal yang membuat konten sendiri begitu. Nah kalau ini memang tergantung balik lagi kepada kecerdasan atau literasi publik gitu. Apakah dia mau menerima itu mentah-mentah, menelan itu, dia mencerna begitu. Jadi kalau sekarang orang banyak menonton, saya kira itu menurut saya sih wajar-wajar saja untuk mereka menyerap informasi. Dan biarin aja gitu ya Bung Arief ya? Saya kira iya. Biarin aja, dia akan dipersoalkan ketika memberikan fakta-fakta yang buruk dan itu akibatnya adalah pada ketidakpercayaan orang pada dia gitu. Jadi saya kira nggak usah terlalu serius juga ngeliatin yang begini gitu. Seperti juga tapi soalnya gini, saya membaca tweetnya Mbak Uni kalau nggak salah ya, gara-gara ada termogan yang jangan di kepala, jadi di tangan aja gitu. Dan kemudian gugus tugas COVID juga bilang enggak, itu nggak apa-apa. Tapi instansi pemerintah ada yang dengerin itu kayaknya, jadi nggak mau juga jadinya di tangan. Kayaknya saya nggak pernah nge-tweet itu deh. Enggak ya? Bagus sekali gitu. Nggak pernah nge-tweet itu. Ya, jadi biarin aja publik melihat apa yang ada di konten di YouTube dan biarkan literasi digital gitu ya, biarkan literasi publik. Yang menarik di media sosial ini, Rosi termasuk di YouTube adalah selalu terjadi wisdom of crowd. Kalau ada yang ngaco-ngaco, itu pasti akan ada orang-orang yang akan memberikan informasi yang benar. Selalu prosesnya itu seperti itu ya. Tetapi memang bukan berarti bahwa saya tidak mendukung dilakukannya literasi digital ya, yang menurut saya kita masih jauh dari cukup. Ya. Karena juga nggak masuk dari kurikulum. Tapi terjadi wisdom of crowd itu selalu terjadi. Ada yang ngomong kayak gini, ada yang memberikan informasi pembanding. Seperti itu selalu terjadi. Oke, soal pencemaran saya nambahin sedikit saja Rosi. Ya oke, sebentar Bung Arief, saya ke Prof. Henry dulu. Soal pencemaran nama baik yang sering juga diinikan oleh ITE. Inikah juga menurut Anda nggak ada ITE aja, ada ITE aja orang masih seberani seperti sekarang, apalagi nggak ada ITE? Ya itu bisa kita mengatakan demikian ya. Tapi sebenarnya pencemaran nama baik
itu tidak ada tadi saya nama baik. Itu tidak ada tadi saya mengatakan pencemaran nama baik itu tidak ada hubungannya dengan kebebasan berpendapat. Anda mau berpendapat seburuk apapun, kalau dia adalah persoalan mendukung, setuju, tidak suka, itu menyakitkan seperti apapun, kalau itu adalah bagian dari evaluasi, penilaian, itu hak. Ya, tapi kan faktanya, kan realitasnya itu dipakai. Yang dilarang oleh Undang-Undang ITE itu adalah kalau dia mendistribusikan atau mentransmisikan untuk diketahui oleh publik, oleh orang umum, isinya adalah menuduhkan sesuatu hal pada seseorang. Dan tuduhan itu salah, tuduhan itu ngawur. Dan itu sengaja dari awal, itu yang dilarang. Nah kalau diperbolehkan, kalau ini dihilangkan pasal itu, berarti kita boleh nuduh semua orang dong. Boleh memfitnah semua orang, karena yang Undang-Undang ITE itu jelas kok. Di pasal 27 ayat 3, sekarang penjelasannya, coba dibuka penjelasannya. Itu mengacu pada delik pencemaran nama baik dan delik fitnah. Artinya tidak lagi yang namanya tadi ada istilah misalnya kayak anjing. Tidak masuk di Undang-Undang ITE. Walaupun saya misalnya menyebutkan orang, Anda seperti binatang, itu tidak bisa masuk di Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 3, tapi masuknya di KUHP, di KUHP di 315 namanya penghinaan ringan. Undang-Undang ITE firm hanya 2 pasal KUHP yang masuk di situ, di pasal 27 ayat 3 itu, yaitu yang memfitnah sama yang mencemarkan nama baik. Apa itu mencemarkan nama baik? Menuduh. Jadi yang nggak boleh adalah menuduh seseorang yang tuduhannya adalah ngawur tanpa ada data atau fakta. Kalau tuduhannya benar, mengungkap fakta, truth and absolute defense of liable cases, itu boleh. Persis, itu kan idealnya Prof. Tapi saat ini yang selama ini dipakai, pasal itu kan selalu digunakan untuk menjerat orang-orang yang dianggap berbeda pandangannya. Padahal kan kalau tadi yang Prof katakan, itu jelas membedakan antara kritik dengan fitnah. Ini tugas wartawan dan media. Kalau ada kesalahan penerapan, siapa hakimnya, siapa jaksanya, siapa penyidiknya, polisinya, itu ungkap ke publik. Supaya ada track recordnya jelas. Jangan selalu kalau salah dikit undang-undangnya yang diserang. Oke. Jangan seperti itu. Saya ke Bung Zek dulu. Ke Baraskrim misalnya mengatakan bahwa informasi sesat dan bikin onar di medsos akan kita proses tegas. Apakah ini sejalan dengan apa yang Anda katakan tadi bahwa ini memang harus ditertibkan, Bung Zek? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa Undang-Undang Dasar kita pasal 28 itu sudah menjelaskan kebebasan berpendapat, tetapi kita ingat bahwa di ayat J itu juga ada bahwa kebebasan itu juga dibatasi dengan undang-undang dan juga moral, agama, dan juga ketertiban umum. Jadi kami merasa bahwa ketertiban itu penting sekali gitu ya, tetapi apakah kemudian harus pidana? Saya rasakan tidak. Kita butuh untuk melakukan eksplorasi, jangan kemudian lari ke pidana. Kami pernah bertemu dengan kawan-kawan dari kepolisian, kami termasuk yang sepakat dengan pengusulan adanya ruang mediasi gitu ya, dan adanya tenaga mediator di kantor-kantor kepolisian, sehingga kalau ada sengketa informasi semacam ini, undang-undang itu digunakan di tahap paling akhir ketika misalnya solusi-solusi lain sudah tidak ketemu. Demikian. Baik, saya sebelum saya ke Prof Henry untuk penutup, saya mau ke Mbak Uni sama Bung Arief gitu. Ya, beberapa kasus juga terjadi di Amerika Serikat misalnya bukan orang biasa, dia dianggap tokoh atau dia dianggap host begitu. Contohnya adalah Michelle Obama yang selalu diserang terkait dengan fisiknya. Ia pernah dikatakan oleh seorang mayor di kota kecil dan juga seorang aktivis LSM bahwa Michelle Obama itu seperti monyet yang menggunakan hak tinggi. Tidak ada hukuman bagi dia, tetapi 2 orang ini karena tekanan publik diberhentikan. Begitu juga ada seorang host yang membawakan acara yang mengatakan bahwa Michelle Obama itu wajahnya seperti pemeran Apes itu film. Tapi intinya dia dianggap sebagai Planet of Apes. Intinya menyerang secara fisik. Host itu diberhentikan dan tidak diizinkan lagi untuk membawakan acara. Artinya di sini adalah tidak ada proses hukum bagi orang-orang ini. Tapi ada sanksi sosial bagi orang-orang yang mengkritik dan menistakan martabat seseorang. Atau merendahkan martabat seseorang. Bagaimana Mbak Uni atau Arief dulu? Ya itu yang harusnya terjadi, sanksi sosial aja, tidak perlu pakai hukum. Karena kalau menyangkut host tadi kan itu menyangkut kredibilitas dari lembaga penyiaran di mana dia bekerja ya. Tadi Arief juga sudah mengatakan kalau misalnya ada
selebriti, public figure, bahkan termasuk pejabat pemerintah menyampaikan hal yang salah, tidak benar, yaitu itu yang kena adalah kredibilitasnya dia, sanksi sosial, ketidakpercayaan publik. Tidak perlu kemudian serta-merta diseret ke soal hukum pidana. Ya, iya, dia harus membayar sanksinya dengan meninggalkan jabatannya. Kadang-kadang lebih mahal kalau selebriti, jadi nggak dipakai buat brand, ya kan? Brand juga nggak mau pakai influencer yang ngaco-ngaco. Ngaco, kan? Betul. Ya. Nah, itu lebih terkenal lagi ke kehidupan ekonominya. Oke, Bung Arief? Ya saya kira kan etik ya, jadi itu wilayah etik. Kalau wilayah etik ya diselesaikan secara etik, tadi udah ada sanksi sosial dan sebagainya gitu. Jadi saya kira apa yang dikatakan Profesor tadi itu ideal sekali, karena yang dia bisa kena itu bukan hate speech, tapi hate spin gitu. Jadi kalau misalnya dalam sebuah debat saya mengatakan Anda berdebat seperti badut, itu tidak bisa kena hate speech menurut saya. Karena longgar sekali gitu loh, yang bersangkutan bisa merasa itu sebagai ujaran kebencian. Tapi buat si badut ya itu senang-senang aja gitu, karena ada yang disamakan dengan dia gitu. Jadi longgar sekali, dan kalau longgar itu bisa dipakai untuk macam-macam gitu, untuk motif-motif tersembunyi di balik itu gitu. Nah kita nggak tahu juga dalam kasus ini apakah ada motif-motif lain gitu. Tapi kalau dia head spin itu dipelintir, jadi ada satu fakta yang dipelintir dan kemudian itu dipakai sebagai alat untuk menyerang begitu. Nah terakhir Rosi, saya mau katakan kalau misalnya ini kasus Jering dilanjutkan, pertanyaan saya adalah apakah kampanye-kampanye ala Jering, kampanye-kampanye yang mengutip pembicaraan di dalam sosial media yang COVID diot itu akan berkurang? Enggak tuh. Jadi yang berpendapat bahwa COVID ini konspirasi internasional, menguntungkan sebagian orang saja, itu tidak berkurang begitu. Jadi tidak efektif sebetulnya upaya-upaya pemidanaan terhadap orang seperti Jering. Ditertawakan saja gitu, karena ini kan sebetulnya kan jauh dari sains dan ilmu pengetahuan. Ya, Anda ingin mengatakan opini-opini menyesatkan atau menggelikan seperti ini juga jangan justru dibesarkan karena hanya membuat dia menjadi besar. Exactly, betul. Jangan dikasih panggung bagi orang-orang yang sebenarnya hanya memberikan omong kosong. Oke, terakhir Prof. Henry. Ya. Tadi yang di belakang, jangan hate speech itu kemudian bisa diterjemahkan menjadi hate speech. Sebenarnya ujaran kebencian itu jadi ya udah di spin aja, jadi seolah-olah itu kebencian. Sebenarnya makanya betul, memang yang disebut hate speech itu sebenarnya bukan saya benci Rosi lalu saya ditahan, tidak. Saya nggak suka sama si A lalu saya ditahan atau tidak. Saya benci sekali sama si A lalu saya ditahan. Bukan begitu. Tapi yang disebut pasal 28 ayat 2 yang ini dengan sengaja setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu. Itu mengajak orang mensiarkan untuk membenci Rosi atau memusuhi Rosi karena perbedaan suku, agama, ras antar golongan. Itu baru kena. Gitu loh. Jadi kalau hanya sekedar I hate you nggak bisa kena. Kamu Rosi seperti kalau seperti itu, kalau seperti mengatakan dengan nama seperti hewan tertentu, nggak bisa. Henry Profesor Goblok misalnya begitu. Saya nggak bisa mengenakan undang-undang ITE. Tapi yang kena itu bisa saja pakai KUHP. KUHP-nya memang masih ada di pasal 315, tapi hanya 4 bulan 2 minggu maksimal. Itu yang sekarang sering digunakan, tidak hanya KUHP tapi ITE ini. Yang saya tahu idealnya, ini yang selalu jadi perdebatan. Idealnya seperti itu, tapi kan penerapannya tidak seperti itu. Kalau ada penerapan yang salah, jangan selalu undang-undangnya yang disalahkan. Tapi tolong teman-teman wartawan itu coba diinterogasi siapa pelaku-pelaku penerapan yang salah. Saksi ahlinya siapa? Kalau ahlinya saya masih salah, nah itu gimana ngomongnya waktu itu di pengadilan? Siapa yang namanya jaksanya siapa? Itu harus diungkap. Jadi supaya menjadi juga mereka supaya tahu membedakan siapa yang memahami undang-undang ITE ini dan penerapan siapa yang ngawur. Karena seluruh Indonesia ini sangat luas, gitu loh. Sangat luas sekali. Jadi bukan undang-undang yang disalahkan, tapi penerapannya. Baik, terima kasih Prof. Henry Subiakto, Guru Besar FISIP Universitas Airlangga yang termasuk menyusun undang-undang dan pengajar hukum media saya di UTM. Dan juga Bung Arief Zulkifli, Direktur Pemberitaan Tempo Group, Mbak Uni Lubis, pemimpin redaksi IDN Times, dan Septiaji Eko Nugroho, Ketua Mafindo. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu, terima kasih sudah di Rosi malam hari ini.
Terima kasih. Saat ini virus corona adalah ancaman nyata. Media punya peran penting memberitakan corona dengan fakta dan data. Kita semua memang sedang diuji. Bagaimana melihat begitu banyak orang di panggung-panggung terbuka menyatakan sesuatu berdasarkan kapasitasnya dan keilmuannya, atau mereka yang hanya sekedar omong kosong. Memang jika ada informasi yang sumbang atau berbeda, dia tidak harus dihukum. Tapi kita juga penting untuk melihat siapa bicara apa dan apa sesungguhnya kapasitas mereka. Supaya publik bisa menilai seberapa layak informasi itu bisa dipercaya. Untuk itu tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Disiplin menggunakan masker, jaga jarak, dan kebersihan tangan. Saya Rosyana Silalahi, selamat malam.